Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Abi Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat ekonomi dan sosial, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman, di sini kami akan mencoba mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah ini mengenai pembuatan proposal kewirausahawan. Nah, jadi proposal kewirausahawan yang akan kami jelaskan di sini adalah mengenai salah satu bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu rumah makan. Yang mana rumah makan ini kami beri nama Resto Gayo Lemak Lungi. Nah, sebelum kami menjelaskan secara lebih lanjut mengenai Resto Gayo Lemak Lungi ini, perlu kita ketahui bersama teman-teman bahwasanya kegiatan memenuhi kebutuhan hidup itu adalah salah satu hal yang memang tidak bisa dipisahkan dari keseharian kita. Salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita adalah dengan memiliki sebuah usaha. Yang usahanya itu bisa berasal dari berbagai macam hal. Salah satunya adalah dengan cara berbisnis. Nah, berbisnis yang kami maksud di sini itu adalah berdagang. Nah, untuk kegiatan berdagang ini sendiri memang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah sendiri sebagai suri tauladan kita itu pada awalnya sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul itu, beliau adalah seorang entrepreneur atau seorang pedagang. Nah, jadi hal yang menjadi motivasi kami mengapa kami ingin menjadi seorang pedagang atau seorang pebisnis adalah yang tertera di dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi ayat ini sudah menjadi anjuran yang jelas tentang dianjurkannya berdagang. Oleh karena itu, inilah yang menjadi motivasi bagi saya mengapa saya ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha atau pedagang di masa yang akan datang. Selain memang itu merupakan anjuran dari Allah, itu juga merupakan salah satu keinginan saya di masa yang akan datang. Saya ingin memiliki sebuah usaha yang saya kelola sendiri. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman untuk membahas sebenarnya bagaimana tentang rumah makan yang dinamai dengan Resto Gayo Lemak Lungi ini. Resto Gayo Lemak Lungi ini merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner atau usaha yang berupa rumah makan. Nah, untuk Resto Gayo Lemak Lungi ini itu sendiri adalah tempat yang menyediakan berbagai macam makanan yang khas berasal dari daerah Gayo. Untuk nama resto itu sendiri, kenapa disebut Resto Gayo Lemak Lungi? Karena memang makanan yang disediakan di dalam rumah makan tersebut terdiri dari berbagai macam makanan yang memiliki cita rasa yang berbeda-beda. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya asam, ada yang pedas, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan simbolik dari kata lemak lungi. Lemak itu berarti makanan yang sifatnya itu lemak-lemak. Kemudian kalau untuk lungi itu merupakan rasa dari makanan yang berarti manis. Nah, itu adalah arti dari lemak lungi yang ada di nama rumah makan ini. Ya, artinya itu tadi adalah rumah makan yang menyediakan berbagai jenis makanan, tidak hanya satu jenis. Nah, kemudian seperti yang kami katakan tadi bahwa untuk makanan yang disediakan di dalam rumah makan ini terdiri dari berbagai macam yang intinya berasal dari daerah Gayo. Nah, untuk makanannya itu sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada sayur yang paling fenomenal di daerah Gayo, yaitu sayur masam jing, atau kalau di dalam bahasa Indonesia masam jing itu berarti asam pedas. Nah, jadi masam jing ini adalah salah satu sayur yang cita rasanya itu lebih ke rasa asam dan pedas. Yang bahan utama yang digunakan untuk membuat masam jing ini adalah ikan mujair. Kemudian yang kedua ada yang namanya sayur pengat. Nah, sayur pengat ini sebenarnya sama seperti sayur masam jing, hanya saja yang membedakannya kalau masam jing itu dia berkuah, tapi kalau untuk sayur pengat ini dia dikeringkan. Dan bisa juga dikatakan sama seperti pepes ikan pada umumnya, tapi kalau untuk pepes itu dia kan cara masaknya itu dibungkus menggunakan daun pisang, tapi kalau untuk pengat ini
ini tidak. Pada kebiasaannya di masyarakat Gayo, untuk pengat ini sendiri dimasak dalam wadah yang khusus, yaitu kalau di istilah Gayo disebut dengan belanga tano atau kuali atau wajan yang memang terbuat dari tanah liat. Kemudian masakan yang ketiga, kalau dari segi kue tradisional yang ada di Gayo, salah satu yang kami sediakan di sini itu adalah kue lepat. Nah, lepat ini merupakan salah satu kue tradisional dari daerah Gayo yang memang banyak orang yang mengenalnya dengan istilah timpan. Tapi bedanya antara lepat dan timpan itu, lepat Gayo ini ukurannya itu lebih besar daripada timpan-timpan pada umumnya. Kemudian dari segi sambal, nah untuk dari segi sambal pun di daerah Gayo memiliki sambal tersendiri. Nah, untuk sambal di daerah Gayo itu biasanya lebih ke perbedaannya dengan yang lain itu adalah kalau sambal di daerah Gayo ini dia itu bukan sambal yang diolah dengan melalui cara dimasak dahulu, atau disebut dengan istilah cecah, artinya sambal matah. Nah, salah satu cecah yang kami sediakan yaitu cecah bajik. Nah, cecah bajik ini adalah salah satu jenis sambal yang ada di daerah Gayo, tapi sambalnya ini adalah sambal matah, bukan sambal yang harus melalui proses masak dahulu. Nah, kalau cecah bajik ini itu bisa dikatakan sama seperti rujak parut karena dia terdiri dari berbagai macam campuran jenis buah di dalamnya. Hanya saja yang membedakannya, kalau rujak parut itu kan menggunakan bumbu kacang, tapi kalau untuk cecah bajik ini sendiri hanya campuran antara buah dengan gula aren atau bisa diganti dengan gula pasir. Kemudian kue yang selanjutnya yang kami sediakan di sini yaitu ada kue apam. Nah, kue apam ini kalau di daerah Gayo ini biasanya sering disajikan pada acara-acara tertentu. Salah satunya di acara kenduri. Nah, kalau di acara kenduri itu kue apam ini merupakan kue yang wajib ada di dalam acara kenduri tersebut. Untuk lebih mengenal kue apam ini biasanya sering disebut dengan kue serabi. Tapi bedanya apam dengan serabi itu, kalau serabi dia biasanya dibuat dari ada campuran tepung roti, tapi untuk kue apam itu sendiri bahan utamanya itu dibuat dari tepung beras. Dan untuk cara menikmatinya itu bisa hanya ditabur dengan gula pasir atau bisa juga dicampur dengan kuah santan yang rasanya itu manis. Nah, teman-teman, jadi itu sekilas tentang apa-apa saja masakan atau makanan yang terdapat di atau yang tersedia di Resto Gayo Lemak Lungi. Sebenarnya masih banyak lagi makanan-makanan yang nantinya akan kami sediakan, tapi di sini hanya kami sebutkan beberapa jenis saja. Nah, untuk itu salah satu hal yang menjadi motivasi saya untuk mendirikan rumah makan ini sebenarnya berawal dari hobi, yang kemudian saya ingin menjadikan hobi saya ini menjadi sesuatu yang berguna di masa yang akan datang, yaitu dengan cara menyalurkannya dengan usaha di bagian kuliner. Kemudian selain itu, tujuan saya membangun usaha ini adalah untuk mencapai keinginan saya. Salah satu keinginan saya yaitu ingin memiliki usaha sendiri di masa yang akan datang, yang mungkin usahanya itu saya tekuni di bidang kuliner. Kemudian selain itu, di sini tujuan saya juga untuk membantu perekonomian masyarakat yang mungkin kami lakukan adalah dengan membuka lowongan pekerjaan bagi mereka yang memerlukan pekerjaan. Kemudian untuk perincian biaya yang kami butuhkan itu lumayan banyak, karena memang ini kan yang salah satu yang kami perlukan di sini adalah adanya gedung. Nah, keinginan kami di sini, kami tidak menyewa gedung, tapi kami ingin membangun sebuah gedung, dan disinilah biaya yang terbesar yang kami keluarkan nantinya. Jadi setelah kami hitung-hitung, setelah kami akumulasikan, jadi untuk membangun gedung itu kami memerlukan modal sebanyak 30 juta. Kemudian untuk alat-alat lainnya seperti furnitur yang diperlukan di dalam rumah makan itu, mulai dari kursi, meja, dan lain sebagainya, itu kami perlukan modal sekitar 10 juta. Kemudian untuk bahan-bahan dapur atau alat-alat dapurnya kami butuh sekitar 5 juta. Untuk pengeluaran per bulannya itu kami mengeluarkan nantinya uang 3.700.000, yang 3.700.000 itu sudah termasuk ke dalam gaji karyawan yang berjumlah 3 orang. Kemudian untuk pendapatan per bulannya itu kami mempunyai sistem target di dalam rumah makan ini, yaitu di dalam 1 bulan itu makanan yang kami jual itu harus laku 100 porsi, yang mana dalam 100 porsi itu untuk makanan kami beri harga pukul rata 35.000, itu khusus untuk makanan. Jadi kalau seandainya nanti 100 porsi dikali 35.000, maka kami akan mendapatkan uang 3.500.000. Kemudian untuk kue-kue tradisionalnya, setiap porsinya itu kami pukul rata dengan jumlah atau dengan harga 15.000 kali 100 porsi berarti 1.500.000. Jadi 3.500.000 tambah 1.500.000 berarti 5 juta. Kemudian untuk minumannya kami juga pukul rata dalam harga 10.000 per porsinya. Jadi kalau dia laku 100 porsi maka kami akan mendapat uang 1 juta. Jadi biaya pendapatan kami per bulannya itu dalam jumlah
6 juta. Mungkin hanya sekian yang dapat kami presentasikan, teman-teman. Memang kegiatan ini belum berjalan karena itu merupakan salah satu keinginan di masa depan yang harus kami capai dan memang akan kami usahakan kami capai. Jadi untuk perhitungannya tadi itu masih dalam perhitungan sementara. Nah, jadi intinya di sini kesimpulannya, apapun bisnisnya, apapun jenis usahanya, asalkan kita masih tetap dalam koridor Allah, maka usaha yang kita jalankan itu insya Allah akan berbuah pahala dan menjadi berkah bagi kita. Tapi apabila usaha yang kita jalankan itu dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan, maka itu akan menjadi dosa yang setiap harinya akan kita konsumsi. Karena yang namanya seseorang berjualan itu kan setiap hari dia membuka jualannya. Jadi setiap dia berjualan karena dia menggunakan sistem curang, maka nanti hasil yang dia dapatkan itu bukanlah hasil yang diridhoi oleh Allah, karena memang dia mendapatkannya itu dengan cara yang curang. Salah satunya dalam bidang kuliner ini tadi, salah satu bentuk kecurangannya itu adalah apabila ketika menyajikan makanan, bahan makanan yang digunakan itu adalah bahan makanan yang memang sebenarnya sudah tidak layak pakai. Itu adalah salah satu contoh kecurangan-kecurangan yang harus dihindari di dalam bisnis kuliner. Selain itu merugikan kita karena berakibat dosa, itu juga akan merugikan orang lain karena bisa jadi dengan menikmati makanan yang kita sajikan, orang lain itu merasakan sakit karena ada bahan-bahan tertentu yang memang sebenarnya sudah tidak layak kita gunakan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga keinginan kami ini bisa tercapai di suatu saat nanti. Kami mohon doanya kepada teman-teman semua. Semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan sekarang bisa kita wujudkan di masa yang akan datang. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.